Di balik dunia nyata, tersembunyi kisah-kisah yang belum terungkap. Selamat datang di HDHT Anime, tempat kisah takdir dimulai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton sampai habis ya. Disclaimer, video ini mengandung adegan pertarungan, kekerasan, dan pembunuhan yang mungkin tidak cocok untuk semua penonton. Semua yang Anda lihat hanyalah bagian dari cerita fiksi dunia imajinasi yang tidak mencerminkan kenyataan. Adegan-adegan ini dibuat untuk hiburan semata, bukan untuk ditiru atau dijadikan contoh. Kami tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun di dunia nyata. Tontonlah dengan bijak, dan ingat, fantasi harus tetap berada dalam batasnya. Dikisahkan seorang pria bernama Nili, mati di tangan Kaisar Sagi. Tapi kematian bukan akhir, ia justru kembali ke masa remajanya saat semuanya belum terjadi. Dengan ingatan dari masa depan, Nili bertekad mengubah takdir. Nili seorang spiritualis iblis, pengendali kekuatan roh dan iblis. Di kota Glory, ia harus melindungi orang-orang yang dulu tak bisa ia selamatkan. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi soal waktu, dendam, dan takdir yang ingin diubah. Itulah sedikit sinopsisnya, mari kita mulai ceritanya. Di luar pegunungan leluhur bersalju, diperlihatkan iblis tikus yang mencari makan. Dan tiba-tiba datanglah seekor iblis elang lalu menerkam dan membawa iblis tikus ke angkasa. Lalu iblis elang itu membawa si iblis tikusnya ke sebuah kota. Diperlihatkan dari atas langit sebuah kota yang cukup besar. Kota itu bernama Kota Glory. Kota ini satu-satunya yang masih bertahan di bawah serangan para iblis binatang. Walaupun kota ini sering diserang oleh para iblis binatang, tapi setelah perang yang melelahkan, kota pun dibangun lagi dan lagi. Tembok kokoh, Kota Glory, yang terbuat dari semen 3 roda, ini adalah harapan terakhir bagi umat manusia. Scene berganti, masuk ke Kota Glory, diperlihatkan di sebuah halaman Akademi Holy Orchid. Masuk ke dalam kelas akademi, diperlihatkan anak-anak dan seorang guru wanita bernama Chen Su. Diperlihatkan ada 2 orang anak yang sedang membicarakan sang guru tersebut. Anak yang berbaju hijau berkata kepada si anak yang berbaju biru, "Aku dengar guru yang baru itu salah satu dari keluarga keramat dan levelnya juga berada di level silver spiritual iblis loh." Anak yang berbaju biru pun menjawab, "Apa? Keluarga keramat? Bukannya keluarga keramat itu merupakan salah satu dari 3 keluarga besar yang berada di Kota Glory?" Diperlihatkan guru Chen Zhu sedang menatap tahap ke depan para murid. Di sini ia menjelaskan tentang kultivasi spiritual iblis, yaitu mempunyai beberapa tingkatan. Yang terendah berada di level perunggu dan yang tertinggi di level legenda. Setiap level mempunyai 5 tingkatan. Lalu ia pun mulai melanjutkan penjelasannya, kemudian sambil mencontohkan bahwasanya kultivasi spiritual iblis itu berbeda dengan petarung yang menggunakan kekuatan mereka sendiri. Menurutnya kultivasi spiritual iblis itu menggabungkan jiwa manusia dengan jiwa binatang iblis itu menjadi satu dan berubah menjadi setengah iblis setengah manusia. Dari wujud itu kekuatannya melebihi manusia pada umumnya. Beberapa saat kemudian sang guru pun merubah wujudnya menjadi binatang iblis rubah api. Setelah bergabung dengan iblis rubah api, sang guru pun bisa mengendalikan kekuatannya dan ia juga bisa mengendalikan api. Kemudian ia lanjut menjelaskan, iblis rubah api itu termasuk iblis level emas, yang berarti sang guru pun hanya bisa mencapai kultivasi level emas. Untuk menaikkan levelnya, ia juga harus menggantikan roh binatang iblisnya ke level emas hitam atau legenda. Scene pun berganti, diperlihatkan murid-murid yang sedang bergibah. Tapi ada satu murid berambut pirang yang sedang menunduk seperti mengheningkan cipta. Murid berambut pirang ini protagonis cerita. Namanya Sio Nili, kita panggil Nili aja ya. Dan di samping tubuh Nili memancarkan aura energi putih. Kira-kira itu apa ya? Nili pun masih menunduk sepertinya dia kesakitan. Scene pun berganti, diperlihatkan pemandangan langit, sinar matahari yang menembus awan. Scene kembali ke Nili, dia tiba-tiba membuka matanya dan kelihatannya kaget. Lalu ia bergumam,
Di mana ini? Kemudian Nili pun melihat tangannya. Tanganku kenapa menjadi kecil? Lalu Nili pun melihat ke depan dengan tatapan kosong. Lalu Nili pun melihat nenek lampir di depan podium. Dengan aura rubahnya, dengan wajah terkejutnya, seperti melihat setan. Ia pun bergumam, Guru Chenzu. Aku berada di Akademi Holy Orchid. Scene pun berganti ke flashback ketika pertarungan Nili melawan Said Kaisar dan bawahannya. Dalam ingatan Nili, ia mengingat dengan kekuatan terakhirnya ia mati di tangan Saji Kaisar. Nili pun merasa bingung. Kenapa? Nili bisa kembali ke Akademi Holy Orchid. Dalam benaknya, mungkinkah ia terlahir kembali? Dengan muka yang pelanga-pelongo kayak orang bodoh, lalu Nili pun melihat sekeliling. Lalu Nili melihat ke anak yang rambutnya kayak landak. Namanya Lu Piao. Dan anak yang rambutnya belah ketupat, bernama Duzi. Nili pun kembali bergumam, Lu Piao, Duzi, mereka semua masih hidup. Lalu kemudian Nili kembali melihat seseorang gadis yang berambut ungu. Gadis berambut ungu ini adalah gadis paling cantik di kota Glory. Namanya Yiziyun. Kita panggil aja Ziyun. Sambil bergumam dengan muka berkaca-kaca dan meneteskan air mata bahagia. Ziyun, dia masih hidup. Karena Nili masih tidak percaya dengan kenyataannya, Nili kemudian mencubit pipinya. Nili pun masih bergumam, aku kembali ke masa lalu ya. Apa ini mimpi? Lalu Nili pun mengingat sesuatu. Kemudian Nili berkata, itu benar. Ini pasti ulah buku temporal spiritual iblis. Kemudian Nili pun celingak-celinguk dan meraba kantong bajunya. Mencari buku spiritual iblis tersebut, Nili pun berkata, buku spiritual iblisku hilang dengan raut wajah bingung dan juga kaget. Scene pun berganti, diperlihatkan saat Nili terluka dan buku spiritual iblis masih bersamanya. Dikatakan buku spiritual iblis itu selalu bersama Nili. Sejak Nili mendapatkan buku itu dalam pertarungannya yang tiada akhir. Menurut Nili, pasti buku temporal spiritual iblislah yang membawanya kembali ke masa lalu. Kemudian Nili kembali, mengingat kilasan masa lalunya. Di sana digambarkan kota Glory yang hancur akibat serangan binatang iblis angin salju. Penjaga kota Glory yang berada di level legenda pun mati di dalam pertarungan melawan bintang iblis angin salju tersebut. Hanya beberapa orang saja yang selamat, dan semuanya pergi ke gurun pasir yang berada di sebelah timur gunung leluhur.